Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubayah. Ia hidup bersama suaminya. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Di saat masih anak-anak, sudah tampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras, wataknya cerdas, dan pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibumu. Jangan nakal ya. Iya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu. Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik ya. Jangan khawatir, berangkatlah suamiku. Doa kami berdua menyertaimu. Hati-hati ayah. Doakan ayah ya nak. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Ibu semakin gelisah karena sudah beberapa hari suaminya belum kembali. Sedangkan tubuh Malin semakin panas. Di manakah suamiku sekarang? Apa dia baik-baik saja? Sekarang Malin juga sedang sakit. Kenapa Bu? Ibu kok kelihatannya gelisah? Iya, ini si Malin sedang sakit. Mari bro, kita bawa Malin ke tabib desa. Sebentar, saya panggil Malinnya dulu.
Malin dan ibunya pun sampai di rumah tabib. Seminggu setelah pulang dari rumah tabib, Malin pun berangsur-angsur membaik. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, Mande Rubayah memancing tulang dengan berjualan kue. Kue. Bu Malin, beli. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpannya lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang terbaik. Kue. Wah, lihat ada Ibu Mande. Ayo kita beli kue. Ayo. Ibu tukang kue, mari sini, kami mau beli. Ibu tukang kue, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu kue saja 200 perak, yang banyak jenisnya. Saya beli 2, saya beli 1, saya beli 3. Sini. Kue. Bu Mande, saya beli kuenya 1 ya, seperti biasa. Dari anak-anak, orang tua, sampai kepala desa pun ikut membelinya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Aku tak bisa begini terus. Nasibku akan terus seperti ini. Aku akan merantau. Semoga nasibku baik. Jika aku sudah jadi orang kaya, akan kuajak dan kubangunkan emak rumah yang bagus dan indah. Apa yang kau lamunkan, anakku? Oh, emak. Tidak, mak, tidak apa-apa. Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba kau katakan pada emak. Mak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki. Tapi anakku, bukankah kita tak pernah kesulitan di sini? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue. Benar, mak. Kalau sekedar untuk makan, memang sudah cukup. Tapi, apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Apa yang kau inginkan, Malin? Aku tidak ingin nasib kita terus seperti ini. Kalau aku berhasil, akan kusediakan pelayan yang akan memenuhi segala keperluan mak. Sungguh mulia cita-citamu, Malin. Jadi, mak mengizinkan aku merantau. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku ajak emak tersayang. Kemana aja mak, namanya juga orang kaya. Duh enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, pergi kemana saja bisa. Bisa kaya nggak kita ya? Sang ibu pun menganggukkan kepala, tanda mengizinkan anaknya untuk merantau. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan, nampak sebuah kapal besar yang hendak siap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. Permisi tuan. Ya, saya bermaksud mencari pekerjaan. Tolonglah tuan, pekerjaan apapun yang tuan berikan akan saya laksanakan. Benar kamu bekerja apa saja di kapal ini? Betul tuan. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri.
Setelah sekian tahun, ia berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, puteri saudagar kaya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu bunda tak kunjung henti. Kapal berlabuh, silih berganti, tiada juga engkau kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Ilham dan Burhan, temannya Malin sejak kecil, segera mendatangi Mande Rubaya. Assalamualaikum Ibu Malin. Waalaikumsalam. Ilham, Burhan, ada apa nak? Ini Bu, Malin telah pulang. Ia sekarang ada di tepi pantai. Bukan main senangnya Mande Rubaya mendengar itu. Akhirnya mereka pergi menemui Malin. Mereka memapa Mande Rubaya yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi pantai. Malin, anakku, mengapa kau lama tidak mengabari ibu nak? Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cih, wanita buruk inikah ibumu? Kenapa kau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu nak. Ingatkah kamu, putraku, ketika kakak kita tiada terpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah itu, putraku, sejak ayahmu pergi, kita tiada menyerah, tak jua kalah oleh kehilangan. Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau. Ia malu kepada istrinya. Malin menendangnya sambil berkata, Hai wanita tua, ibuku tidak melarat dan dekil seperti engkau. Malin, setega itukah kau? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri. Siapa pula kau anak muda? Aku Burhan, temanmu bermain sejak kecil. Aku tidak mengenalmu. Malin,
Benarkah kau sudah lupa pada aku ibumu, Mandi Rubaya? Aku ibu kandungmu, Malin. Hai wanita tua dan miskin. Aku saudagar kaya, bukan anakmu. Enyahlah kau dari hadapanku. Tiba-tiba Malin Kundang menuju ke arah bendahara kapal. Hai bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku. Tidak, aku tidak butuh uang. Jika kau tidak butuh uang, lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu. Dia ibumu, Malin Kundang. Baiklah anak muda, mungkin mataku ini sudah rabun, salah mengenali orang. Untuk itu, aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu. Kau seharusnya tahu diri sejak tadi. Sadar Malin, aku hanya mengingatkan, hati-hatilah engkau, karena dirimu sudah melukai hati ibumu. Malin tidak peduli seakan tidak mendengar itu. Tiba-tiba Mandi Rubaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika berbicara, suaranya terdengar lantang. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, maka terkutuklah engkau. Orang-orang kaget mendengar ucapan wanita renta ini. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya sendiri, menghina ibu kandung di hadapan istrinya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Sudahlah Bu, biarkan dia, biarkan yang di atas membalasnya. Ibu pun pulang dengan tangis kecewa. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang segera kembali ke kapal. Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang tersia-sia. Malin Kundang tampak gelisah. Bagaimanapun ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Mengapa aku tega berbuat demikian? Padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri tanpa sadar terdengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. Oh ibu, maafkan anakmu ini. Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengarnya. Kanda, ada apa kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Kapal terus bergerak ke tengah laut. Tiba-tiba, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur disambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Bagaimana ini Tuan? Ombaknya sangat besar dan tak dilanjutkan antara ibu desa tadi. Tidak apa, lanjutkan saja. Kita masih dapat bertahan. Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua renta. Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. Kemudian kapalnya terbalik dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat kuat. Semua awak kapal berteriak. Seketika itu pula ada petir yang menyambar. Malin Kundang dan perlahan-lahan tubuhnya membatu. Dimulai dari ujung jari kaki hingga ke ujung rambut. Malin Kundang bersimpuh. Ia berteriak memohon ampun kepada ibunya sebelum sekujur badannya menjadi batu. Ibu, ampun Bu, maafkan aku Ibu. Namun, penyesalan Malin sekarang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur. Ibunya terlanjur sakit hati dan kecewa. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang milik kapal dan manusia itu, terdengar seperti lolongan jerit manusia. Kadang-kadang, bunyinya seperti orang meratap menyesali diri, terutama kepada ibunya. Di sela-sela batu, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang.
Oleh warga sekitar, ikan itu dipercaya berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Demikianlah kisah Malin Kundang, anak durhaka terhadap orang tuanya. Kita harus berbakti dan menyayangi orang tua, sebagaimana mereka telah merawat dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang dari kecil. Ketika saya lupa segala, bahkan ibunya dianggap hina. Sungguh ibu sejujurnya, juga ibu serucuri. Doa ibu sepanjang hati, juga ibu serucuri. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and